So far sih dari awal tahun ya, kita masih melihat fund flow asing di equity itu sekitar 20 triliun, kemudian di obligasi yang 3 tahun terakhir sempat ada outflows, sejak awal tahun malah masuk sekitar 95 triliun. Dan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sebetulnya relatif jauh lebih baik dibandingkan beberapa kawasan baik di Amerika maupun Eropa, harusnya menjadi salah satu pasar yang menjadi tujuan investasi. Kalau mungkin komentar kami tentang IMF yang menurunkan, lebih mereka melihat eh, pelambatan di Tiongkok yang merupakan pasar ekspor utama kita itu bisa dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kita kan hanya sebenarnya lebih banyak juga mengandalkan ekonomi domestik ya. Jadi harusnya dengan kondisi rupiah yang lebih stabil, bahkan sejak awal tahun itu rupiah menguat sebesar 3% dibanding US dollar, dolar indeks yang cenderung berkisar antara 100 sampai 105, kemudian pertumbuhan GDP kita antara 4,9 dan 5%, dan inflasi yang cenderung terkendali. Menurut kami sih itu salah satu katalis positif yang bisa menjadi pilihan investor baik domestik maupun internasional untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau mungkin secara bulanannya bisa saja ada net fund flow asing keluar dan masuk, tapi net-net sampai akhir tahun kemungkinan bisa lebih positif gitu ya. Dan per hari ini indeks sudah positif 1% di atas indeks akhir tahun lalu ya, setelah mungkin hampir selama 5 bulan terakhir berada di bawah indeks tahun lalu. Jadi menurut kami sih fund flow asing masih berpotensi untuk masuk. Baik, seperti yang Anda sampaikan, memang ekonomi China ini masih lesu, mungkin akan berpotensi juga mempengaruhi ekspor dan impor kita. Tapi di sisi lain, IMF juga menaikkan proyeksi ekonomi global di tahun ini dengan kondisi China yang diramalkan masih lesu. Apakah kita masih bisa mengharapkan sektor komoditas? Eh, Secara siklus itu memang di pertengahan tahun seperti di bulan Mei itu adalah kondisi terendah dari harga komoditas maupun saham-saham komoditas. Kalau kita melihat belanja modal dari perusahaan-perusahaan komoditas baik di energi, oil dan gas itu masih relatif lebih rendah, sementara eh, pertumbuhan dari demand masih tetap naik gitu ya. Jangan lupa kita sudah penduduk bumi sudah 8 miliar orang, jadi menurut kami nanti mendekati musim gugur dan musim panas, demand dari komoditas akan tetap membaik gitu ya. Sebagaimana tercermin di dalam harga minyak Brent yang sempat turun ke sekitar 74-75, sekarang sudah kembali ke 82. Menurut kami sejalan dengan kebutuhan yang lebih meningkat juga akan harga-harga komoditas menjadi salah satu pilihan yang kemungkinan akan ada rebound sebagaimana kita tercermin di dalam beberapa harga-harga saham komoditas di pasar. Kemudian memang kenaikan dari ekspektasi dari ekonomi global itu mungkin yang sedikit mengejutkan, ternyata kondisi Eropa itu tidak seburuk yang ditakutkan gitu ya. Kemudian juga pasar-pasar saham di bursa-bursa dunia terutama di developed market yang selama pandemi itu mengalami terkoreksi dalam, itu menjadi salah satu pendorong dari kenaikan indeks global. Di salah satu kontributornya adalah kenaikan indeks di Nasdaq, di Jerman, di Eropa, di Spanyol dan lain-lain. Sementara pasar-pasar emerging yang selama pandemi mencatatkan pertumbuhan positif di semester pertama itu masih agak flat, malah terkoreksi, seperti IHSG sendiri sampai dengan bulan Juni dari awal tahun itu -2%, itu baru bulan Juli ini ada perbaikan sejalan dengan laporan-laporan keuangan yang inline ataupun sedikit di atas ekspektasi. Baik, dari Samuel Asset Management sendiri untuk surat utang tenor manakah yang menjadi preferensi? Surat utang tentunya kalau core portofolio lebih di surat utang negara, kemudian kita juga sudah mulai melihat potensi dari surat utang korporasi, terutama dari sektor-sektor yang tadi diuntungkan dan menjadi sektor yang kami overweight juga di sektor tersebut, terutama yang berorientasi domestik. Baik.
Dan Anda lihat seperti apa level IHSG hingga akhir tahun 2023 ini? Apakah masih ada peluang lagi IHSG akan menguat signifikan? Kalau di awal tahun kami memperkirakan IHSG di akhir tahun itu sekitar 7.600, tapi dengan perkembangan sepanjang satu semester ini kami merevise down target akhir tahun dari IHSG sekitar 7.250 pada kisaran itu, jadi masih ada room untuk naik sekitar mungkin 8% ya, sampai dengan akhir tahun. 8% hingga akhir tahun, apakah ada sentimen-sentimen yang harus kita waspadai, baik itu dari domestik ataupun global? Kalau domestik mungkin lebih di tensi politik gitu ya. Kalau dari resiko lebih banyak dari luar gitu. Masih ada risiko dari terjadinya resesi, kemudian mungkin penurunan harga komoditas dan tensi geopolitik yang bisa membuat riski aset seperti di Indonesia itu mungkin agak sedikit dihindari. Di luar itu menurut kami sih lebih banyak katalis positifnya, Mbak.